Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadilah dengan NIM 19060026, Prodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang teori dualistik dan dualisme teknologi pada mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Baik, teori pertama ada dualisme masyarakat. Boeke, ahli ekonomi Belanda, adalah seorang pelopor yang mengembangkan teori tersendiri yang hanya cocok diterapkan di negara terbelakang. Teorinya tentang dualisme masyarakat merupakan teori umum pembangunan masyarakat dan pembangunan ekonomi negara terbelakang yang terutama didasarkan pada hasil kajiannya terhadap perekonomian Indonesia. Boeke menggunakan istilah masyarakat dualistik untuk masyarakat yang menunjukkan ciri tersebut di tengah sistem sosial yang sinkron dan telah dewasa, di mana biasanya evaluasi historis masyarakat homogen terpisah satu sama lain melalui bentuk peralihan seperti misalnya antara perkapitalisme dan kapitalisme penuh melalui kapitalisme awal. Masyarakat dualistik seperti itu ditandai oleh adanya sistem barat impor yang lebih maju dan sistem pertanian prakapitalisme pribumi. Ciri-ciri masyarakat dualistik. Boeke menggunakan teori ekonomi tentang masyarakat dualistik untuk menggambarkan dan menjelaskan interaksi sosial dan sistem sosial yang berbenturan yang ia sebut dengan ekonomi dualistik atau ekonomi timur. Ia mendasarkan teorinya pada pengalaman Indonesia. Ada dua ciri absolut sektor timur perekonomian dualistik yang membedakan dari masyarakat barat. Kebutuhan masyarakat timur adalah terbatas. Orang merasa puas jika kebutuhan mendesak mereka terpenuhi. Ini karenanya rakyat lebih banyak terpengaruh oleh kebutuhan sosial ketimbang kebutuhan ekonomi. Barang lebih diukur menurut niat prestisinya daripada nilai kegunaannya. Karenanya tidak menguntikan bahwa ekonomi timur ditandai oleh kurva penawaran usaha dan pengambilan risiko yang miring ke belakang. Tidak dapat diterapkannya teori ekonomi barat. Ciri-ciri khas masyarakat telah membuat teori ekonomi barat sama sekali tidak dapat diterapkan pada ekonomi terbelakang. Menurut Boeke, teori ekonomi barat dimasukkan untuk menjelaskan masyarakat kapitalis, sedangkan masyarakat adalah perkapitalistik, yang disebut pertama kali berdasarkan pada keinginan yang tidak terbatas, ekonomi, uang, dan berbagai jenis organisasi kerjasama. Lebih dari itu adalah salah menerapkan teori produktivitas marginal distribusi untuk menjelaskan alokasi sumber atau distribusi pendapatan pada suatu ekonomi terbelakang. Karena ekonomi timur mempunyai ciri dualistik, maka setiap usaha untuk mengembangkan pertanian perkapitalistik mereka dengan mengikuti garis barat akan tidak hanya gagal tetapi mungkin juga menyebabkan kemunduran. Di bidang industri, produsen timur secara teknologi, ekonomi, atau sosial tidak dapat menyelesaikan diri dengan rekan baratnya. Jika yang disebut pertama mencoba meniru, yang disebut belakangan. Jika yang disebut pertama mencoba meniru, yang disebut belakangan, dia akan menderita. Untuk menopang argumen, Boeke menyebut harus Indonesia di mana pemakaian teknologi barat pada industrialisasi ekonomi. Indonesia lebih mengakses tujuan berdirinya pada titik lebih jauh dan menghancurkan industri kecilnya. Penilaian kritis. Teori Boeke mengenai pembangunan dualistik sangat dikecam oleh Profesor Benjamin Higgins atas dasar berikut. Yang pertama, keinginan tidak terbatas. Kedua, buruh lepas bukan tidak terorganisasi. Buruh timur bukan tidak mobile, tidak khas ekonomi terbelakang. Dapat diterapkan pada masyarakat barat.
bukan suatu teori tetapi deskriptif. Peralatan teori ekonomi barat dipakai di masyarakat timur, dan yang terakhir ada tidak memberikan pemecahan terhadap masalah pengangguran. Kesimpulan dari teori dualistik ini yaitu sebenarnya problem penting di dalam perekonomian dualistik adalah problem penyediaan kesempatan kerja yang memadai bagi tenaga buruh yang kurang, pekerjaan yang ada dan yang akan datang. Baik, teori yang kedua ada dualisme teknologi. Sebagai alternatif terhadap dualisme sosialnya, Beke membangun teori dualisme teknologi. Dualisme teknologi berarti pembangunan fungsi produksi pada sektor maju dan sektor tradisional dalam perekonomian terbelakang. Adanya dualisme seperti itu memperberat perekonomian adanya ekonomi seperti itu memperberat masalah pengangguran teknologi atau pengangguran struktural yang disebut industri dan pengangguran tersembunyi di sektor perdesaan. Teori Boyke mengenai dualisme teknologi memasukkan problem proporsi faktor sebagaimana diperbincangkan oleh R.S. Aquinas dan dikaitkan dengan keterbatasan kesempatan karena produktif yang ditemui kedua sektor dalam perekonomian terbelakang tersebut sebagai akibat tidak sempurnanya pasar, perbedaan kekayaan faktor, dan perbedaan fungsi produksi. Negara terbelakang sebenarnya ditandai oleh ketidakseimbangan struktural pada tingkat faktor. Ketidakseimbangan pada tingkat itu mungkin timbul karena suatu faktor menerima berbagai hasil di dalam berbagai penggunaannya, atau karena hubungan harga antara faktor tidak sesuai dengan faktor yang ada. Menurut Eckhaus, tidak seimbang seperti itu menimbulkan pengangguran atau kurangnya pekerjaan melalui dua cara. Satu, ketidaksempurnaan atau tidak berfungsinya sistem harga. Yang kedua, keterbatasan teknologi atau struktur permintaan yang ada menyebabkan buruh surplus pada negara terbelakang berpenduduk padat. Jadi, pengangguran teknologi berkaitan dengan buruh surplus yang timbul karena salah alokasi sumber permintaan atau kendala teknologi. Boyke membangun teorinya di sekitar dua barang, dua faktor produksi dan dua sektor, dan kekayaan faktor dan fungsi produksi dari kedua sektor tersebut. Sektor industri bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, ladang minyak, dan sektor perdesaan bergerak di bidang produksi bahan makanan dan kerajinan tangan atau industri yang sangat kecil. Berdasarkan berbagai fungsi produksi di kedua sektor tersebut, Boyke menekan proses bagaimana dualisme teknologi cenderung meningkatkan pengangguran dan pengangguran tersembunyi di dalam perekonomian dualistik. Penilaian kritisnya yaitu koefisien tidak tetap di sektor industri, harga faktor tidak tergantung pada kekayaan faktor, yang mengabaikan faktor keseimbangan, mengabaikan penggunaan teknik penyerap buruh, dan besarnya dari sifat pengangguran tersembunyi tidak jelas. Baik, sekian materi dari saya. Apabila materi saya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.